Tapi juga tidak hanya mendorong mahasiswa, tetapi juga dosen. Salah satunya adalah untuk mendukung suatu program yang saat ini sedang digalakan oleh Menteri Kemendikbudristekdikti, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan juga untuk mencapai indikator kinerja utama atau IKU. Nah, kemudian membantu juga mahasiswa ini ketika lulus dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta memperoleh pengalaman nih di luar kampus. Jadi enggak ada ruginya untuk ikut PKM, justru keuntungannya banyak sekali yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini juga memberikan kesempatan dosen pendamping untuk berkegiatan di luar kampus. Dan sebetulnya tidak hanya dosen pendamping ya teman-teman, ini juga beberapa dosen-dosen ada yang dari perguruan tingginya masing-masing yang dan ada bimbingan teknis atau BIMTEK di level kementerian, bahwa dosen-dosen tersebut akan atau berhak menjadi reviewer dari proposal PKM di level nasional. Nah, di UNJ itu kita punya 4 orang dosen, dan sayang sekali dua di antaranya itu sedang melanjutkan kuliah di jenjang doktoral. Tersisa 2, yaitu ada Ibu Dr. Happy Karlina Marjo dari program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, dan satu lagi yang lagi menggalakkan PKM ini adalah Ibu Dr. Aung dari Fakultas Teknik. Itu sebagai informasi tambahan. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan PKM ini harapannya dapat mengasah apa yang namanya kita sebut sebagai HOTS. HOTS itu adalah High Order Thinking Skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan selanjutnya juga untuk kreatif thinking atau cara atau kemampuan untuk thinking atau berpikir. Nah, selanjutnya nih, apa aja ya bidang-bidang PKM yang ada? Ini teman-teman perlu mengkaji lebih dalam. Jadi jangan sampai kalau misalnya mau nyemplung ikut ke PKM, jangan sampai teman-teman nggak ngerti bahwa sebetulnya di level kementerian PKM itu ada beberapa bidang PKM. Ada yang disebut sebagai 8 bidang. Awalnya 6 bidang. Jadi pada saat Ibu dari tahun 2016 sampai 2018 waktu masih menjadi 2019 awal 2020 waktu masih menjabat sebagai staf ahli wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni yang juga menjadi koordinator PKM di level universitas. Awalnya sampai dengan 2018 PKM itu hanya ada 6 bidang. Tetapi semenjak 2019 dia menambah 2 bidang sehingga sekarang kita menyebutnya 8 bidang yang ada di PKM. Nah, bidang-bidangnya apa-apa saja? Yang pertama yaitu ada yang kita kenal dengan PKM RE, yaitu riset eksakta. Tujuannya apa nih riset eksakta? Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa dalam mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produktif efektif, blueprint, dan seterusnya, atau sampai dengan keidentifikasi senyawa kimia aktif. Nah, ini dalam bidangnya kimia bisa apalagi? Bidang biologi bisa. Rumpun matematika bisa. Kalau teman-teman bidangnya pendidikan matematika, fisika, kimia, biologi bisa. Nanti bisa menggunakan tentu atau dalam bentuk eksperimental design untuk hubungan sebab akibat dan seterusnya. Nah, kemudian bidang PKM yang kedua yaitu adalah PKM SH
atau yang kita kenal dengan riset sosial humaniora. Nah, biasanya bidang ini lebih banyak didominasi oleh teman-teman dari fakultas di luar sains dan teknologi. Jadi di luar MIPA, di luar teknik, biasanya lebih banyak untuk teman-teman dari fakultas ekonomi, fakultas ilmu sosial, dari psikologi, dari fakultas bahasa dan seni. Nah, ini yang lebih banyak berkecimpung di sini. Nah, apa itu riset sosial humaniora? Tentu saja ini untuk mendukung atau melatih mahasiswa bagaimana mengungkap hubungan dia sama, ada sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni, budaya masyarakat, dan seterusnya, dan bagaimana keterkaitannya dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Nah, di sini arti harapannya untuk di riset sosial humaniora, biasanya topik-topik yang sering kali didanai dan menang sampai maju ke level PIMNAS, level nasional, itu adalah yang mengangkat kearifan lokal masing-masing. Misalnya kita mengangkat karena kita ada di DKI Jakarta, jadi yang diangkat adalah budaya Betawi, katakan demikian. Nah, kemudian yang ketiga, bidang kewirausahaan atau yang kita kenal dengan PKMK. Kalau PKMK ini semua bisa masuk, fakultas bisa masuk, dan perlu teman-teman maba ketahui bahwa di UNJ, kewirausahaan adalah suatu mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib di hampir seluruh fakultas di UNJ. Dan termasuk di dalamnya adalah FMIPA. FMIPA menjadikan mata kuliah kewirausahaan ini adalah materi atau mata kuliah wajib di level fakultas. Dan luarannya adalah proposal bisnis yang harapannya nanti teman-teman yang sudah menghasilkan proposal bisnis itu dapat ikut submit dan ikut berkompetisi di PKM bidang kewirausahaan. Selanjutnya, ada yang namanya bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKM-PM. Nah, PKM-PM ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana itu pengabdian kepada masyarakat? Misalnya kita mengimplementasikan, kemudian menerapkan ilmu pengetahuan teknologi hasil dari riset-riset mahasiswa dan juga dosen. Kemudian ini disosialisasikan kepada masyarakat sehingga hanya akan menjadi solusi yang tepat dari berbagai permasalahan sederhana dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dia tidak berorientasi pada profit. Sebagai contoh ya, dulu ada mahasiswa di matematika dan juga di ilmu komputer berkolaborasi dengan mahasiswa dari elektro kalau tidak salah, dan mereka membangun suatu alat yang dibuat dari bekas freon AC, tabung freon AC begitu, bagaimana mereka mengubah sampah plastik yang dari kresek-kresek bekas begitu. Kemudian mereka ubah menjadi minyak tanah. Dan ini kemudian alat itu disosialisasikan ke masyarakat yang ada di daerah tempat pembuangan sampah akhir. Jadi tempat pembuangan akhir sampah yang ada di daerah Bekasi. Dan itu menjadi suatu solusi untuk mengatasi masalah sampah yang ada di sekitar wilayah TPA itu tadi. Mereka maju sampai ke level PIMNAS. Dan itu kebetulan mahasiswa bimbingan saya sendiri. Jadi yaitu PKM penerapan IPTEK yang kita singkat dengan PKMPI. Penerapan IPTEK itu apa? Yaitu bagaimana kita membuka wawasan IPTEK mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi di dunia usaha. Nah, ini persoalan yang dihadapi di dunia usaha mikro sampai dengan usaha besar, dan juga dia berorientasinya pada profit. Jadi bedanya dia berorientasi pada profit. Nah, implementasi solusi IPTEK ini merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan mitra. Yang sederhana-sederhana yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh banget. Yang lagi rame itu kalau iklan di TikTok atau di Reels.
misalnya kita buka snack begitu, snack ciki, kemudian biasanya kita kesulitan harus nggak ada karet untuk menutup kembali. Lalu dibuatlah bagaimana seperti bentuknya seperti strapless, tapi juga untuk memanas kembali plastik tersebut sebagai cara solusi untuk menutup plastik sehingga makanan di dalamnya atau ciki di dalamnya masih dalam bentuk fresh dan tidak apa ya istilahnya meletoy gitu ya, melehoy. Nah itu ya, nah itu salah satu contoh penerapan ipteknya. Selanjutnya yaitu adalah PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini biasanya lebih banyak didominasi oleh mahasiswa MIPA dan teknik. Mengapa demikian? Biasanya Karsa Cipta ini adalah mahasiswa-mahasiswa teknik dan MIPA yang mencoba membangun sesuatu hasil dari risetnya, membangun suatu karya di mana tersebut sebetulnya masih belum bisa memberikan kebermanfaatan langsung bagi pihak lain. Tetapi dia adalah sesuatu yang something new. Something new itu dalam arti dia orisinil, novelty atau kebaruannya bagus. Nah, salah satunya mahasiswa, katakanlah mahasiswa ilmu komputer di sini, Ngacung, mahasiswa ilmu komputer. Mahasiswa ilmu komputer silakan ngacung. Nah, yang banyak sekali didanai dan juga bahkan maju di level nasional. Ya, good, thank you. Nah, di sini biasanya dulu pernah ada mahasiswa yang membuat aplikasi rumah pintar. Rumah pintar, dia membuat aplikasi rumah pintar. Jadi biasanya Karsa Cipta ini bentuknya nanti prototype. Ada satu lagi yang keren adalah dia membuat palang pintu otomatis untuk di jalur busway. Bentuknya prototype dan dia maju sampai level timnas untuk Karsa Cipta. Boleh ya, applause ya buat teman-teman dari ilmu komputer. Nah, selanjutnya karya inovatif. Karya inovatif ini apa? Harapannya dia ini adalah menumbuh kembangkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual yang ada di masyarakat. Kemudian ada dan Mohon maaf semuanya. Sepertinya Bu Vera sedang berhalangan ya jaringannya. Mohon ditunggu untuk selanjutnya. Nah, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar jelas? mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Dengar Ibu sudah masuk dulu. Ibu, terdengar Kak. Cek suara saya terdengar? Terdengar Bu. Dengar Bu. Sudah mengganti jaringan, mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Sepertinya ada trouble di rumah, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ya, mohon izin ya suaranya, sinyalnya agak terganggu, saya tak tahu kenapa. Oke. Lanjut, nah ada juga yang namanya gagasan futuristik tertulis atau GFT, yaitu ini adalah daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman umumnya, yaitu merupakan konsep perubahan dan juga atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan.
Nah, ini berpotensi untuk direalisasikan ya, termasuk kayak misalnya sekian tahun yang lalu mungkin sudah membayangkan begitu tentang mobil listrik, atau sekarang, atau misalnya seperti film apa ya, kalau kita nonton film-film lepas begitu, bagaimana mobilnya hanya melayang jadi tidak di aspal, bagaimana nanti dengan robot, dengan AI, nah yang seperti itu tetapi suatu saat akan terrealisasikan. Nah, itu ada di bidangnya gagasan futuristik tertulis. Nah, selanjutnya adalah ini yang terakhir yaitu artikel ilmiah. Hasilnya hasilnya adalah dalam bentuk artikel nih teman-teman. Nah, biasanya teman-teman yang biasanya hobinya menulis karya ilmiah, nanti kalau ikut ikut apa namanya, ikut UKM-nya dia masuk ke KPM ya, kelompok peneliti muda misalkan, silakan saja dia bagaimana belajar menulis suatu artikel ilmiah dan nantinya akan dipublikasikan di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Itu yang ada bidang di dalam PKM. Lalu kalau misalnya ini untuk yang apa namanya, untuk yang kriteria PKM ini, kalau kita lihat tadi sudah saya jelaskan, kalau PKM RE itu bisa di berbagai bidang ilmu, kolaborasinya dianjurkannya lintas bidang, lalu luarannya apa saja, jumlah mahasiswa di dalam satu tim berapa, kemudian pendanaannya berapa besarnya, ini berdasarkan pedoman PKM tahun 2023. Dan juga kalau sosio-humaniora, ini juga bisa kolaborasi lintas bidang, luarannya bisa dibaca di sebelah kanan. Lalu kemudian kewirausahaan, nah ini dia juga tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, dan sangat dianjurkan untuk lintas bidang, kolaborasi antar bidang, dan ini merupakan target utamanya sebagai luaran wajib dari PKM. Selanjutnya ada pengabdian kepada masyarakat juga sama, tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, artinya kita bisa lintas bidang ilmu. Kemudian juga harus ada kolaborasi bidang ilmu antar fakultas, antar prodi, dan seterusnya. Dan ini adalah luaran dari PKM. Selanjutnya, kalau PKM RE ini juga Oke. PKM PI ini harus sesuai dengan bidang, tapi juga dianjurkan untuk lintas bidang. Kalau PKM KC ini sesuai dengan bidang ilmu juga, dan dia dalam kolaborasi 3-5 mahasiswa di dalam timnya harus kolaborasi lintas bidang ilmu. Kalau PKM KI itu juga harus sesuai bidang dan harus ada kolaborasi lintas bidang. Misal ya, lintas bidang itu seperti apa sih teman-teman kimia atau biologi atau fisika melakukan riset untuk melihat aksi reaksi di dalam lab. Nah, kemudian untuk uji signifikansinya teman-teman itu, baik teman-teman fisika, kimia, biologi, mungkin membutuhkan mahasiswa-mahasiswa di bidang statistika untuk melakukan uji signifikansi atau statistik kuantitatif, seperti itu. Atau misalnya mau merambah ke PKM K, kewirausahaan, di mana nanti produknya misalkan ada kaitannya dengan boga, menghasilkan suatu produk makanan, tetapi ternyata khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau katakanlah untuk orang-orang yang memang dia lagi diet misalkan. Sehingga dia membutuhkan teman-teman yang tidak hanya di bidang boga saja kolaborasinya, tapi mungkin juga dari bidang ekonomi sebagai manajerialnya atau manajemen keuangannya, dan juga misalkan kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, teman-teman bisa berkolaborasi dengan pendidikan luar biasa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, seperti itu. Oke. Kalau PKM GFT sama AI, ini dia merupakan gagasan saja. Gagasan futuristik ini dia tidak masuk sampai ke PIMNAS untuk dilombakan, dia langsung mendapatkan insentif saja. Dan biasanya ini contohnya ya yang paling ekstrim itu pernah menang kalau nggak salah dari mahasiswa UGM kalau saya tidak salah. Dia memiliki ide membangun kotanya kota terapung, tapi tidak di atas laut, tapi di awang-awang gitu, di langit ya. Jadi dia kotanya terapung, dan bagaimana kota itu biar tidak jatuh,
mendarat ke bumi begitu, jadi seperti pulau yang terangkat ke atas, yaitu dia dengan menggunakan medan magnet. Mungkin suatu saat kita memang akan punya itu di sekian tahun yang akan datang ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah alur ringkasnya. Jadi dari sekian bidang tadi, 8 bidang ditambah PKMAI, lalu kalau misalnya proposalnya teman-teman nanti itu lolos, kemudian mendapatkan pendanaan, lalu risetnya berjalan, lalu dilakukan monitoring evaluasi secara internal dan eksternal, internalnya dari perguruan tinggi masing-masing, eksternalnya dari Kemendikbudristekdikti, yaitu ada reviewer eksternal di level nasional, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu kalau misalnya memang dianggap layak, maka ada yang maju sampai ke level PIMNAS. Jadi maju ikut lomba di level nasional, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Lalu kalau misalnya menang, jadi nanti akan mendapatkan atau menggondol medali. Medalinya ada 3 jenis tadi. Dan nanti teman-teman lihat rewardnya ya, rewardnya beda-beda. Nanti kita lihat rewardnya di UNJ apa sih? Wah, ternyata bebas skripsi teman-teman. So excited ya. Lalu dari situ hasilnya ada beberapa luaran juga, bisa juga artikel-artikelnya teman itu dipublish atau terbit di dalam proceeding ataupun jurnal baik levelnya nasional maupun levelnya internasional. Ini dia alurnya, tidak akan saya bacakan panjang, nanti silakan teman-teman bisa pelajari lebih jauh. Nah, kemudian ternyata karena dengan adanya MBKM, di MBKM itu ternyata PKM itu disetarakan di dalam SKS. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kurikulum ini mengakomodir apa yang teman-teman lakukan pada saat teman-teman ikut PKM. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut PKM, maka kalau lolos di tahap 1, misalkan itu bisa diklaim sebagai SKS setara dengan 1-2 SKS. Kalau sampai didanai risetnya, maka boleh diklaim SKS-nya 3-5 SKS. Kalau maju lagi sampai ke PIMNAS, maka bisa diklaim kalau maju ke PIMNAS 2-3 SKS. Sehingga total SKS yang bisa teman-teman klaim yaitu setara dengan 6-10 SKS untuk 8 bidang. Dan kalau PKM GFT itu 3-5, sedangkan PKM AI itu 1-2 SKS. Nah, ini teman-teman lumayan menggiurkan, jadi ternyata bisa kita konversi ke dalam bentuk SKS. Oke. Nah, lalu ini sebagai informasi buat teman-teman bahwa awalnya dulunya tidak ada klasterisasi, tetapi sekarang mengapa ada klasterisasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristekdikti ini untuk memberikan kesempatan bagi kampus-kampus yang awalnya biasanya tidak pernah nyaris tidak pernah terlibat atau ikut di dalam kompetisi PKM ini di level nasional. Sehingga dibuat klasterisasi. Klaster 1, perguruan tinggi di klaster 1 itu dia diberikan jatah maksimal 500 proposal yang boleh disubmit di laman sistem informasi PKM di level nasional. Sedangkan PKM EI-nya 50 dan PKM GFT-nya 50. Nah, klaster B atau klaster kedua itu PKM-nya untuk 8 bidang boleh disubmit sebanyak 300. Jadi otomatis di setiap universitas, khususnya di UNJ, kita memiliki sistem nih teman-teman. Sistem mulai dari level fakultas sampai di level universitas, bagaimana kita menjaring proposal-proposal PKM-nya teman-teman mahasiswa itu tidak serta-merta langsung boleh mengupload ke sini, tetapi harus melewati beberapa kali revisi atau review begitu dari dosen-dosen yang sudah direkrut baik di level fakultas maupun di level universitas. Kalau sudah dinyatakan layak, baru nanti teman-teman boleh submit. Karena kalau hanya submit tetapi ternyata tidak sesuai dengan template, substansinya lemah dan seterusnya, sayang. Jadi dia akan menjadi trash saja di level nasionalnya. Nah, dan seterusnya, boleh tahu nggak, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira UNJ di klaster berapa ya? Antara 1, 2, 3, 4, 5, silakan ada yang mau jawab kah? Nah, boleh nih. Yang mau jawab bisa langsung raise hand. Oh, ada dari Naufal Aulia Saputra.
Wah, banyak Oke, juga ya silakan. teman-teman inventor pendapat. Nah, gimana nih, Bu? Yang bener yang mana ini, Bu? Nggak bisa lihat nih saya, sebentar chatnya agak lemot. Oke, ada banyak ya. Ini mah nebak-nebak buah manggis namanya ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu jawabannya. Oke, kita beri applause dong ini buat teman-teman yang pertama kali jawab benar itu. Wait, itu yang paling atas ya. Noval Aulia Saputra ya. Boleh dong kita kasih applause dari jauh dengan emoticon applause. Uh, Jawabannya betul ya. Kita ada di klaster kedua, yaitu dengan jumlah proposal sejumlah 300 proposal untuk di 8 bidang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu penilaian proposal dan penetapan pendanaan atau insentif nih. Jadi teman-teman juga harus tahu, ini kalau penilaian proposal itu sebetulnya dilakukan dalam 2 tahap. Nah, tahap 1 dia apa saja nih aspeknya? Yang pertama, aspeknya itu persyaratan administrasi dan seringkali mahasiswa itu kurang detail, kurang teliti. Sehingga biasanya kalau aspek administrasi ini lewat nih, maka nggak lolos, maka otomatis substansinya nggak dilihat lagi teman-teman. Misal ya contohnya template-nya nggak sesuai, wah udah tuh langsung deh, langsung itu masuk trash, masuk tempat sampah. Lalu yang kedua, tanda tangan pengusulnya misalkan nggak ada. Lalu biodatanya, CV yang ada di lampiran nggak ditandatangani. Lalu misalkan jumlah halamannya 10, tapi dia buatnya lebih dari 10, padahal maksimalnya 10. Udah tuh. Terus habis itu ada surat pernyataan ketua pelaksana, ternyata yang harusnya pakai materai, maka nggak pakai materai, maka lewat juga. Dan seterusnya. Oke, itu juga betul-betul harus disesuaikan. Dan yang tadi saya sudah sampaikan yaitu template atau format proposal itu harus betul-betul sesuai dengan pedoman PKM-nya. Dan yang ketiga, bahwa program yang teman-teman ajukan dalam bentuk proposal itu haruslah sesuai dengan bidang PKM yang teman-teman pilih. Jadi jangan sampai salah masuk kamar nih ceritanya. Oke, lanjut. Kalau di tahap 2 kita mulai mereka itu reviewernya nanti mulai menilai yaitu pada tingkat kreativitasnya. Jadi dia menilainya dari sisi substansinya. Dinilai oleh reviewer nasional. Biasanya satu reviewer nasional itu bisa menilai sampai sekitar 150 proposal. Banyak ya? Lanjut. Nah, teman-teman, ini yang tadi kita sudah sampaikan, apa sih rewardnya? Jadi ini dulu pada saat kami, maksudnya waktu saat Ibu menjadi staf ahli wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil rektor bidang kemahasiswaan. Nah, kami sudah mencoba menggodok bagaimana kami menyusun peraturan, yaitu pertor, yang kira-kira bisa menggalakkan jumlah proposal PKM mahasiswa, dan kami memikirkan reward apa yang kira-kira berhak didapatkan atau diperoleh oleh mahasiswa yang mengikuti lomba PKM. Sehingga walaupun telat turunnya, yaitu di tahun 2020, tetapi usulan ini sudah kami usulkan sejak tahun 2018 dan 2019, baru terrealisasi pada tahun 2020, alhamdulillah sudah terrealisasi pada saat sudah detik-detik sudah masuk apa namanya masa pandemi ya. Nah, kalau dibaca di sini ada yang sangat menarik kalau teman-teman lihat yaitu di pasal 5. Di pasal 5 dikatakan bahwa penghargaan bagi program kreativitas mahasiswa berbasis proposal atau artikel ilmiah yang lolos didanai dan lolos PIMNAS sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4A dan B, maka layak diberikan sertifikat penghargaan yang diberi nilai poin untuk salah satunya yaitu untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini nanti akan ketemu di level prodi ya, Ibu akan membahas tentang SKPI. Nah, kemudian yang kedua yaitu penghargaan bagi juara PIMNAS nih.
seperti yang sudah dimaksud dalam pasal 4, sayang pasal 4-nya tidak dicantumkan di sini, yaitu bahwa pemberian penghargaan bagi peraih juara 1, 2, dan 3 PIMNAS berupa sertifikat dan nilai poinnya itu bisa diklaim untuk dimasukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah. Lalu ada yang menarik nih, ternyata nggak cuma dari sisi akademik yang diperhatikan, ternyata dapat reward nih. Rewardnya apa tuh? Rewardnya adalah bahwa teman-teman itu bebas UKT selama 2 semester. Bagi tim ya, bukan per orang, bukan ketuanya doang. Bagi tim PKM yang memperoleh juara 1 PIMNAS. Dan yang ketiga yaitu teman-teman yang sudah masuk PIMNAS kemudian juara 1, maka dia bebas sidang proposal atau skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa pengusul PKM yang apabila judul PKM yang diajukan ke Kemendikbud Ristek Diktinya merupakan judul skripsi atau tugas akhirnya. Oke, sangat menarik ya. Jadi nggak perlu lagi seminar proposal, nggak perlu lagi sidang proposal, nggak perlu lagi skripsi, nggak perlu lagi tugas akhir, langsung automatically dia dinyatakan lulus. Kemudian dapat juga uang UKT bebas 2 semester. Lalu mendapatkan sertifikat yang bisa kita klaim nilainya untuk masuk ke SKPI. Karena perlu teman-teman ketahui selama teman-teman kuliah, saya spill sedikit ya, untuk SKPI ini ada batas minimal untuk teman-teman lulus yaitu sejumlah 100 poin untuk pendamping ijazahnya. Lanjut. Nah, ini dia hambatan mahasiswa yaitu kendala finansial. Jadi cari tahu tentang sumber dana atau beasiswa yang tersedia di kampus nih guys. Kira-kira beasiswa ada apa saja ya gitu. Teman-teman harus searching-searching, browsing-browsing, banyak tanya sini, tanya sana, kasakusuk dan seterusnya. Apalagi sekarang era digital ya, jadi harus lebih pintar untuk coba searching-searching dan browsing. Lalu ada lagi kendala di dalam PKM itu sebetulnya kendala yang semua merupakan konsekuensi, yaitu waktu dan manajemen tugas. Bahwa penting bagaimana mengatur waktu agar tugas-tugas PKM ini dapat tepat waktu diselesaikan. Dan yang ketiga adalah koordinasi tim. Apalagi kalau teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa yang berbeda bidang ilmu, automatically beda fakultas atau beda prodi, sehingga mungkin waktu samanya gitu untuk mengklopkan waktunya agak sedikit terkendala. Dan yang keempat, koordinasi tim. Koordinasi tim ini tentu saja nanti akan disupport penuh di bidang di level fakultas, yaitu di bawah kendalinya wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan juga nanti di level universitas di bawah komandonya rektor wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi nanti kalau sudah mau maju ke PIMNAS, otomatis nanti akan ada briefing dan pelatihan-pelatihan di karantina teman-temannya untuk mempersiapkan diri bagaimana berlatih presentasi yang baik, kemudian digojok lagi dari sisi penguasaan materinya. Jadi prosesnya tentu saja suatu pengalaman yang sangat berharga bagi teman-teman mahasiswa. Menangnya hanya sebagai reward, tapi prosesnya ini membuat teman-teman menjadi pribadi yang akan insya Allah lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain, setidak-tidaknya memiliki kesempatan yang langka yang tidak dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa lainnya. Oke, ini dia tipsnya dia untuk di PKM, yaitu pemilihan topik yang sesuai, kemudian dosen pembimbingnya carilah yang tepat, kemudian tim pendukungnya ini tolong ini ada kolaborasi, biasanya nanti sudah ada sistem juga di level universitas agar bagaimana teman-teman itu bisa mendukung kegiatan, jadi pemilihan anggota-anggotanya itu dia mendukung dan support satu sama lain, jadi teamwork-nya bagus. Oke. Dan ikuti panduan resminya yang bisa teman-teman baca di laman Simbelmawa kemendikbud.go.id, dan juga bisa lihat
Instagramnya di kemahasiswaan.dikti. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Selamat berjuang. Semoga teman-teman termotivasi untuk ikut program ini dan concern juga dengan ini. Selain di bidang akademik juga ada bidang non akademik yaitu kompetisi, walaupun kompetisinya tetap di bidang akademik. Timnas menanti inovasimu. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Latifah. Baik, terima kasih Ibu. Wah, keren banget ya. Tadi kita udah menyimak bagaimana filosofinya, bidang-bidang PKM-nya, yang ternyata banyak sekali gitu ya. Terus mulai juga dari alurnya, yang katanya diadakan 1 tahun sekali ya Ibu? Betul, 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun ada. Ditunggu banget ya buat teman-teman inventor peradaban. Nah, mungkin karena sudah pemaparan materi tadi, teman-teman ada nih rasa ingin tahu. Nah, kita buka sesi pertanyaan untuk beberapa orang penanya. Dan yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya. Nah, udah kelihatan nih teman-teman yang antusiasnya tinggi. Nah, boleh dari Mario Izdihar bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Izdihar dari kelompok 31. Izin bertanya, apa aja sih Kak tahap seleksi untuk masuk, maksudnya ketentuan untuk masuk seleksi PIMNAS? Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab atau bagaimana nih Kak Latifah? Boleh Ibu langsung dijawab. Baik, terima kasih Mario atas pertanyaannya, pertanyaan yang baik sekali. Boleh dong kita kasih juga applause dong untuk Mario, emot applause-nya dong, boleh dong dikeluarkan. Oke, gini Mario, jadi kalau misalnya ditanya syarat untuk ikut kompetisi nggak ada, jadi nggak ada seleksian ya, seleksiannya nggak ada tapi syaratnya ada. Biasanya syaratnya adalah bahwa mahasiswa tingkat 2 baru boleh jadi ketua. Jadi mahasiswa tingkat 1 boleh ikut, boleh, tapi tidak boleh sebagai ketua. Hanya itu saja, dan siapapun boleh ikut program PKM. Syaratnya apa? Ya bikin proposal. Oke, mungkin cukup begitu. Mudah-mudahan puas, Mario. Saya kembalikan. Sudah Kak. Terima kasih Kak. Terjawab ya berarti. Nah, ternyata buat ikut PKM itu nggak perlu banyak syarat gitu ya. Kalau misalnya udah semester 2 dan sudah bisa menyusun proposal gitu ya, itu bisa aja langsung daftar. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Muhammad Fikri Azki. Bisa langsung on mic ya. Saya izin bertanya apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Fikri. Oke, Ibu, izin bertanya, Ibu, apakah dalam seleksi buat PKM, bukan seleksi, dalam rangkaian PKM ini sampai PIMNAS itu, apakah butuh waktu yang lama untuk risetnya? Apa kayak, kan Ibu sendiri jelasin tadi PIMNAS sendiri itu hanya ada 1 tahun sekali. Apakah dalam kurun waktu sekitar 10 bulan itu sudah cukup untuk melakukan riset, Bu? Itu, Bu, dari saya. Itu aja, Bu, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fikri. Izin langsung menjawab Kak Latifah. Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Fikri, pertanyaan yang sangat bagus begitu ya, karena memang di paparan tadi tidak detail. Jadi begini teman-teman, PKM itu dia di anggaran tahun berjalan. Tahun berjalan itu berarti kalau teman-teman mendapatkan dana tahun ini, maka harus selesai di tahun ini juga. Dan biasanya tidak sampai 10 bulan. Rentangnya itu kurang lebih pengumumannya berapa bulan ya? Pengumumannya kemarin di bulan
saya lupa di bulan menjelang sekitar bulan 5 ya, sekitar bulan 5 diumumkan. Kemudian sekarang sudah sudah di proses review eksternal, artinya ketika sudah diumumkan riset sudah harus berjalan, produk sudah harus dapat. Nanti pengumumannya nanti ini lagi proses review internal, lalu dilanjutkan dengan review eksternal, lalu nanti baru pemilihan pemenang yang maju ke PIMNAS, seleksi PIMNASnya, lalu nanti di sekitar bulan 9 atau 10 itu nanti ada lomba PIMNASnya di level nasional. Nah, itu kurang lebih berapa bulan berarti? Kalau nggak salah kurang lebih 4 sampai 5 bulan pelaksanaannya. Jadi nggak sampai 1 tahun atau 10 bulan. Begitu Fikri. Good question ya, terima kasih. Iya Ibu, Ya. terima kasih atas jawabannya. Berarti sudah menjawab ya Fikri ya? Iya Kak, sudah. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan para inventor peradaban. Namun sayangnya kita berada di penghujung acara, yang mana kita akan langsung memberikan sebuah apresiasi kepada Bu Vera untuk kepada Pak Operator dipersilakan untuk memberikan sertifikat atau menampilkan sertifikatnya. Baik, sudah terlihat. Dan juga kepada silakan. Iya, dokumentasi dipandu. Oke, untuk dokumentasi akan saya ambil alih 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kakak panitia yang sudah bertugas untuk dokumentasi. Izinkan saya untuk memberikan beberapa kata terakhir. Nah, untuk teman-teman inventor peradaban, tadi sudah disampaikan juga ya dari Bu Vera, untuk ditunggu kehadirannya di PIMNAS dan mengeluarkan ide-ide inovatifnya. Betul ya, Ibu? Betul sekali. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai juga acara kita atau materi kita di sesi ketiga ini. Kepada Ibu Vera tanpa mengurangi rasa hormatnya, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya dan bisa bisa keluar dari Zoom ini dan melanjutkan kegiatan lainnya. Baik, terima kasih dan mohon maaf ya sinyalnya tadi sempat terganggu. Terima kasih, sukses semua. Tadi apa? Inventor peradaban, yes? Iya Ibu. Oke, thank you luar biasa PKKMB 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi materi kita, diharapkan kepada para inventor peradaban masih semangat gitu ya, dan juga mendapat hikmah-hikmah dari materi yang telah disampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Latifah Khairunisa sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kak Latifah yang telah memandu materi terkait program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Latifah yang telah memandu materi terkait program kreativitas dan inovasi mahasiswa yang pastinya teman-teman inventor peradaban sudah menjadi bertambah wawasannya nih terkait program kreativitas mahasiswa atau PKM. Pastinya dong Kak. Nah, karena dari awal kita sudah mengikuti berbagai materi nih Kak, khawatir teman-teman inventor peradaban sudah mulai jenuh nih. Maka dari itu, jangan sampai hal tersebut terjadi nih Kak. Betul banget nih Kak Salwa. Nah, maka dari itu, untuk selanjutnya akan ada sesi yang dingin-dingin nih Kak. Wah, apa tuh Kak dingin-dingin? Yang pastinya bukan makan es krim bareng ya Kak Salwa. Jadi, selanjutnya akan ada ice breaking yang akan dibawakan oleh Kak Kiki dan Kak Gofur.
Oke, apakah Kak Kiki dan Kak Gofur sudah terhubung bersama kami? Sudah Kakak MC. Apakah suara saya masuk? Masuk Kak Gofur. Bagaimana nih kabarnya Kak Kiki dan Kak Gofur? Alhamdulillah baik Kak MC. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kepada Kak Kiki dan Kak Gofur kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya Kak Gofur terdengar dengan jelas ya? Jelas-jelas Kak Kiki. Oke, Terdengar jelas. mantap. Saya ingin konfirmasi dulu soalnya. Takutnya kecil gitu ya. Oke, teman-teman semua inventor peradaban, kita akan coba memandu ya jalannya sesi games kita pada hari ini. Mungkin sebelum itu, kita berdua izin perkenalkan diri lagi ya. Oke, perkenalkan nama saya Bambang Riki Ibrahim, biasa dipanggil Kiki, dari program studi statistika angkatan 2021. Dengan ini, saya ditemani nih dengan kawan kece kita, yaitu siapa Pak? Oke, perkenalkan nama saya Abdul Gofur Sidi, biasa dipanggil Gofur, dari program studi kimia angkatan 2021. Oke, mantap banget. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya Kak, karena tadi udah 3 materi langsung pada saat hari ini gitu. Mungkin dari teman-teman agak sedikit jenuh gitu ya. Nah, kita coba untuk pecahkan kejenuhan itu dengan sesi ice breaking kita pada kali ini. Oleh karena itu, kepada kakak yang bertugas sebagai operator, mohon izin untuk coba ditampilkan games kita pada kali ini. Oke, nampaknya sudah terlihat ya teman-teman inventor peradaban dari sisi games kita pada kali ini. Oleh karena itu, games kita pada kali ini ialah bernama Crossword Puzzle. Nah, kita langsung aja nih, Kak Gofur, kita cek ya. Sebenarnya Crossword Puzzle ini seperti apa gamesnya dan rules-nya apa aja nih, Kak Gofur. Boleh di next. Oke, ini ada beberapa rules ya, teman-teman semua inventor peradaban. Untuk mengikuti games ini tuh langkah-langkahnya apa aja nih? Nah, pertama, panitia akan memberikan clue. Clue-nya ini berupa pernyataan atau pertanyaan seputar agenda PKKMB FMIPA yang telah dilalui. Oke, selanjutnya, serta yang mengetahui jawabannya dapat langsung menggunakan fitur raise hand dan on mic ketika dipersilahkan oleh panitia. Kemudian, dapat menjawab dengan format, aku inventor peradaban dengan nama bla 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 dari kelompok bla bla bla. Kemudian, sebutkan jawabannya. Selanjutnya, kesempatan menebak hanya 1 kali aja nih per orang pada setiap soal yang diberikan. Oleh karena itu, jadi siapa yang cepat dia adalah dapat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Gofur, kita next ya. Apa aja sih soal-soal yang berkaitan dengan games kita pada kali ini? Oleh karena itu, siapkah kalian semua inventor peradaban untuk mengikuti puzzle games kita pada kali ini? Oke, mungkin bisa di-reps dulu kali ya, Kak Gofur, di kolom chat buat teman-teman inventor peradaban menunjukkan apakah ready apa enggak nih, Kak Gofur. Betul banget. Boleh teman-teman inventor peradaban meramaikan kolom chat Zoom-nya. Apakah kalian sudah siap? Iya, pastinya harus siap dong, Kak. Waduh, ready. Emotnya pada banyak-banyak nih, Kak. Langsung rame ya, Kak Kiki ya? Betul. Oke, karena nampaknya sudah sangat siap untuk memecahkan segala stres dan kejenuhan yang sudah ada pada hari ini, maka tunjukkan kepada kakak operator soal nomor yang pertama. Oke. Nah, soal pertama ini Kak Gofur berkaitan dengan agenda kita yang sebelumnya nih Kak. Pertama kali yaitu berkaitan dengan agenda MIPA Expo pengenalan Ormawa dan Ormawa yang ada di FMIPA. Nomor 1 ini soalnya berbunyi Ormawa yang bergerak dalam bidang pengamatan burung. Tadi udah langsung nangkep kan Kak Gofur ya? Melihat dari MIPA Expo kemarin pastinya. Sudah ada yang mau resen, tapi kita hitung dulu kali ya, Kak? Betul biar banget. kompak. Iya, betul. Hitungan 1-3 kali ya, Gofur ya. Oke. Oke. Siap-siap ya, teman-teman. 1, 3. Iya, waduh. Kalian cepat nampaknya dengan kata-kata tadi yang Kak Gofur sampaikan. Dan ternyata nomor urut pertama yang angkat tangan di sini Kak Gofur ada namanya Herlangga dari kelompok 19. Oke, mungkin boleh cek mic dulu kali ya. Herlangga, halo gimana?
Gimana Herlangga? Suara saya masuk. mas. Masuk Herlangga. Masuk. Oke. Aku inventor peradaban dengan nama Herlangga Effendato Solang dari kelompok 19 ingin menjawab. Jawaban yang tepat adalah KPB Nycticorax. KPB Nycticorax Kak Gofur. Bener gak kira-kira nih? Kira-kira bener gak ya? Waduh, nampaknya kita juga nggak tahu ya kalau Gofur bener apa enggaknya. Intinya teman-teman sudah menjalankan itu mimpi expo kemarin. Kita next aja kali ya kalau Gofur sebenarnya jawaban apa sih yang benar? Oke, inilah jawaban yang benar. KPB Nycticorax. Selamat kepada Herlangga, sudah benar jawabannya. Satu poin untuk Herlangga. Selamat. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin kita next soal nih, Kak Gofur. Oke, kita beranjak ke soal nomor 2. Masih seputar MIPA Expo, Kak Kiki. Soalnya adalah, ormawa yang bergerak dalam bidang keilmiahan disebut. Sabar dulu. Sabar guys. Tadi sudah diabain Turunkan dulu, turunkan. 3 ya Kak Gofur. Nampaknya sudah nggak sabar banget, gila. Keren. Oke, siap-siap ya. Setelah hitungan ketiga, teman-teman baru bisa menggunakan fitur Resen. Siap-siap. 3. Wah. Nampaknya foto fokus nih Kak Gofur. Oke, di layar saya ada nomor 47_M Axel Savero Fikri. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Saya inventor peradaban dengan nama Muhammad Axel Savero Fikri dari kelompok 47 ingin menjawab jawabannya yang bergerak dalam bidang keilmiahan disebut Science Club, Kak. Oke, Science Club. Apakah benar Kak Kiki? Waduh, saya kurang tahu nih Kak, Science Club. Oke, kita coba ke next slide kali ya Kak. Kepada Betul, operator dipersilahkan. Oke, betul sekali. Selamat untuk Fikri, jawabannya benar. Selamat guys, selamat. Ternyata Science Club yang benar Kak Gofur. Oke, mungkin kita next kali ya Kak Gofur soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Kepada kakak operator mungkin bisa next slide nih Kak. Nah, oke. Tadi kita sudah ngebahas MIPA Expo-nya nih Kak. Nah sekarang, waduh. Sabar teman-teman. Sabar teman-teman. Saya belum bacain soalnya nih. Tahan. Ini Sabrina, Masya, tahan dulu. Turunin dulu, santai. Oke, sekarang saya bacain nih soalnya nih ya. Dan ingat jawabannya hitungan ketiga teman-teman. Warna kuning merupakan lambang rumpun. 1. Belum itu. Baru ke satu guys. Fokus teman-teman, fokus. Betul, fokus. Rivo, turunin dulu tangannya. Oke, 3. Oke, ternyata cepet juga nih kakaknya. Oke, mungkin bisa nih. Di sini di layar pertama saya ada Nadine nih, Kak Gofur. Boleh, Nadine. Saya inventor peradaban dengan nama Nadine Nuria Pitra Tabina dari kelompok 23. Jawabannya rumpun matematika. Rumpun matematika. Benar nggak sih, Kak? Benar nggak ya rumpun matematika? Iya, mungkin kita cek nih Kak jawabannya. Apakah warna kuning merupakan rumpun matematika? Oke, benar ternyata Kak, rumpun matematika. Oke. Selamat kepada Nadine tadi ya, sudah jawabannya benar nih dari apa yang sudah diutarakan. Soal nomor 3. Next slide Kak, next soal nih, nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya adalah, siapa nama Ketua Pelaksana PKKMB FIPA UNJ 2023? Oke, fokus teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nampaknya sedikit yang tahu ya, atau teman-teman kurang ini nih apa? Hitungan 3-nya agak kurang cepat kali ya. Oke, di slide saya ada Muhammad Ilham. Oke. Apakah suara saya terdengar, Kak?
Terdengar. Boleh Oke, digunakan dulu. Silakan. Oke, saya inventor peradaban dengan nama Muhammad Ilham dari kelompok 38. Jawabannya Karaska, Kak. Oke. Bener kan nih Kak Gofur? Tapi nama panjangnya tahu nggak kira-kira Ilham? Iya nih, tahu nggak kira-kira? Kebetulan belum tahu, Kak, tapi Oke. Oke. Oke, mungkin kita next kali ya, Kak. Boleh Boleh, Kak boleh. Operator? Iya, betul sekali. Nama Ketua Pelaksana PKKMB FIPA UNJ 2023 adalah Karaska. Selamat Oke. kepada Ilham, jawabannya benar. Selamat Ilham, jawabannya benar. Next soal kali ya Kak. Oke, nah ini nih gampang banget sih Kak kayaknya ya. Ya, nah, waduh. Sabar. Belum hitungan ketiga guys. Sabar. Tenang. Oke, pokoknya ini kalau nggak bisa jawab, wah parah sih Kak. Maksudnya nggak tahu ya gitu. Fakultasnya sendiri padahal gitu. Oke, lambang warna FIPA UNJ 2023. Turun dulu. Oh, sabar teman-teman. Turun. Oke, 1, 3. Oke, di sini di layar saya ada Elizabeth Natasha dari kelompok 18, Kak. Silakan kepada Elizabeth Natasha. Oke, izin ya Kak. Saya inventor peradaban dengan nama Elizabeth Natasha dari kelompok 16. Dengan jawabannya yaitu lambang FIPA UNJ adalah warna Warna ungu. Oke. Bukannya warna merah ya, Kak? Atau biru ya, Kak? dari tabelnya Iya. sih nggak cukup ya Kak. Iya benar. Masuk lagi, Kak. Oke, mungkin kita bisa cek kali kayak jawabannya sebenarnya apa nih? Apakah ungu? Oh, ternyata ungu, bener nih. FIPA warnanya ungu. Oke, selamat kepada Elizabeth, telah benar jawabannya. Oke. Oke, kita ke soal selanjutnya. Boleh teman-teman diturunkan terlebih dahulu? Oke, sekarang terkait tur kampus. Gedung Aula Hatta terletak di gedung. Sabar, Mario sabar. Oke, setelah hitungan ketiga baru boleh menggunakan fitur SN. 1, 3. Oke. Wah, ramai nih, Kak. Oke, di layar saya ada 9 Nadifa Tiara. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saya inventor peradaban dari kelompok 9 dengan nama Nadifa. Jawabannya itu pasca sarjana. Terima kasih. Oke, jawabannya katanya di pasca sarjana. Kira-kira betul gak di Kak Kiki? Waduh, nampaknya kurang tahu nih, Kak. Oke, kita coba ya. Boleh Kak Boleh. Operator, next slide. Oke, betul. Berarti menyimak ya Kak pas tur kampus. Selamat Bener kepada banget. Nadifa, jawabannya betul. Dan nampaknya sudah sangat tahu nih, Kak, dari geografisnya UNJ gitu. Betul banget Kak Kiki. Oke, mungkin bisa next slide nih, Kak. Soal berikutnya. Tempat pelayanan akademik dan humas disebut. Oke. Kira-kira apa ya jawabannya kayak Gopler? Oke, mungkin kita coba cek di obat nih, Kak. 1, 2, 3. Oke, di layar saya ada Erlini Selviani dari kelompok 34. Oke, boleh silakan. Sudah terdengar? Terdengar. Oke, baik. Aku inventor peradaban dengan nama Erleni Silviani dari kelompok 34. Tempat pelayanan akademik dan humas disebut Bakhum, Kak. Bakhum, Kak Gofur. Benar kan nih? Oke. Menarik. Apakah benar atau salah? Gak tahu ya Kak. Iya, bukan mendorong ya Kak ya? Iya. Oke, mungkin bisa cek jawabannya nih Kak Gofur. Apa sebenarnya tempat pelayanan akademik dan humas disebutnya? Oke, benar. Ternyata Bakhum jawabannya benar sekali dari teman-teman yang sudah menjawab. Oke, next slide lagi nih Kak. Kita habiskan soalnya. Oke, yuk teman-teman masih semangat kan ya? Nomor 8. Parkiran di kampus A disebut. Tunggu dulu, turun dulu. Tahan. Sabar. 3. Oke. Oke, di sana ada 11 Ahmad Dhani.
boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Izin Kak. Saya Inspektur Peradaban dengan nama Ahmad Daniel Farisi dari kelompok 11. Jawabannya yaitu spiral. Kak. Oke, spiral. Kira-kira benar gak ya? Kita next ya, kali Kak Kiki ya. Boleh Kak operator? Boleh dicek dulu. Betul, selamat kepada Ahmad Dhani. Selamat kepada Ahmad Dhani. Kayaknya nampaknya seperti penyanyi nih Kak, Ahmad Dhani. Penyanyi Dewa 19 ya Kak? Betul, yang tatap matamu gitu ya. Beda Kak, beda. Oh, beda. Oh, beda. Oke, mungkin next soal kali Kak. Oke, nomor 9, teman-teman. Salah satu ormawa yang berada di bawah naungan Departemen Sosial dan Politik. 1, 2, 3. Oke, silakan Sambrina. Aku inventor peradaban dengan nama Sabrina Garisani Putri dari kelompok 13. Jawabannya yaitu Forum Perempuan, Kak. Oke, benar gak ya? Kita cek ini, Kak. Silakan kepada Kak Operator untuk menampilkan jawabannya. Benar sekali, Selamat dan Sabrina telah menjawab dengan benar. Forum Perempuan. Gitu. Wah, keren nih Kak Gopur. Oke, soal terakhir. Siap-siap ya teman-teman. Benar-benar, soal terakhir. Nama ormawa yang bergerak dalam bidang keagamaan di Islam di lingkungan FIPA adalah turun dulu. Tahan, teman-teman. Tahan. 3. Oke, keren. Alif Fadila, silakan. Saya inventor peradaban dengan nama Alif Fadila, izin menjawab. Jawabannya adalah LDUA atau Lembaga Dakwah Ulul Albab. Oke, kita cek ya. Boleh Kakak Operator di next? Betul banget. Selamat kepada Alif Fadila. Keren nih, keren. Ternyata seluruh inventor peradaban sangat keren banget nih Kak. Udah pada tahu geografisnya, pengetahuan di FMIPA nih Kak. Betul banget Kak Kiki. Oke, nampaknya teman-teman semua keterbatasan waktu yang kita punya. Mungkin itu aja nih dari kita berdua selaku MC Games kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan sana sini. Semoga teman-teman semua terpecahkan gitu ya stresnya gitu. Amin. Betul banget. Kami pamit undur diri. Saya Abdul Gofur Sidik dan rekan saya Bapak Rizky Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan ke kakak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Kiki dan Kak Gopur yang sudah mengembalikan semangat kita semua setelah melalui berbagai agenda pada hari ini. Yang bahkan nih Kak Salwa, tadi saya lihat itu pesertanya banyak banget Kak Salwa yang raise hand. Bahkan sebelum dihitung waktunya ya. Iya, bener banget Kak Azhar. Malah saya juga tambah semangat nih. Abis ice breaking tadi. Langsung saja kali ya Kak Azhar, kita lanjut ke agenda berikutnya. Wah, agenda berikutnya apa nih Kak Salwa? Oke, agenda berikutnya akan ada post-test materi yang linknya akan diberikan oleh kakak panitia yang bertugas dengan waktu pengerjaan selama 15 menit. Oke, bagi teman-teman inventor peradaban, sudah pada siap kan? Oke, kalau begitu langsung aja kepada kakak panitia, tolong nih untuk di-share link post-testnya di kolom chat Zoom-nya. Boleh kepada kakak panitia yang bertugas? Nah, udah ada nih teman-teman nih. Nah, karena linknya sudah ada, teman-teman inventor peradaban boleh untuk langsung mengerjakan post-testnya ya. Selamat mengerjakan. Oke, bagaimana nih teman-teman inventor peradaban? Apakah sudah semuanya yang selesai mengerjakan post-testnya? Nah, boleh banget nih teman-teman inventor peradaban yang sudah mengerjakan post-test, mengirimkan emot favoritnya di kolom chat Zoom. Wah, sudah ada Raihana, Hilmi, Novia. Wah, dari emoticon-emoticonnya nih nampaknya pada bahagia nih Kak Salwa. Iya nih, bener banget Kak Azhar. Banyak juga nih yang sudah mengerjakan
mengerjakan postesnya. Sudah 99 plus nih di saya, Kak. Iya nih Kak. Apa jangan-jangan soal prosesnya terlalu mudah ya bagi teman-teman inventor peradaban? Wah, mungkin teman-teman inventor peradaban sangat memperhatikan materinya tadi, Kak. Jadi mengerjakannya mudah dan tepat. Kayak gini, Kak. Wah, betul juga nih Kak Salwa. Oke Kak Salwa, mungkin kita beranjak ya ke agenda berikutnya. Kira-kira ada apa sih Kak di agenda berikutnya nih? Agenda selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang serius nih, Kak Azhar. Wah, sesi serius. Sesi apa tuh Kak? Yaitu sesi evaluasi yang akan dipandu oleh kakak-kakak panitia yang bertugas. Kepada kakak panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kakak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Des Haji Pamungkas dan rekan saya, Kak Sabrina Ajeng, selaku perwakilan dari Divisi KDSP, akan menegaskan kembali terkait tata tertib yang telah kita sahkan pada agenda pembekalan sebelumnya dan mengevaluasi segala kesalahan-kesalahan yang telah teman-teman perbuat sepanjang rangkaian PKKMB MIPA berlangsung. Setelah adanya evaluasi pada rangkaian sebelumnya, di hari ini kami masih mendapatkan banyak sekali laporan dan menemukan banyak sekali dari kalian yang tidak melaksanakan tata tertib dengan melakukan pelanggaran yang sama selama acara berlangsung. Selanjutnya, kami meminta kejujuran dan juga tanggung jawab dari kalian semua apabila merasa telah melakukan kesalahan selama rangkaian agenda. Dicek dan Recording in saya pikir progress. ditegur, ternyata tidak. Maka saya tidak izin. Tapi tahu bahwa Slayer merupakan salah satu ketentuan yang harus kalian penuhi. Tahu, Kak. Artinya jika tidak melakukannya, berarti teman-teman semua diwajibkan untuk melakukan perizinan ke delegasi KDSP yang berada di kelompok teman-teman. Baik. Selanjutnya, untuk 44 plus Aisyah Oktaviani, silakan rename terlebih dahulu sesuai dengan format ketentuan yang ada. Nama saya Aisyah Oktaviani dari saya meminta WhatsApp karena harus mengecek. Nama saya Aisyah Oktaviani dari kelompok 44. Saya melakukan persiapan membuka aplikasi WhatsApp harus membalas chat dari. Baik, tapi selama rangkaian berjalan, apakah kamu menyimak segala hal yang disampaikan oleh pemateri ataupun KKMC-nya? Menyimak. Baik, selanjutnya. Untuk nomor 13 underscore Marcella Kalista, silakan. Saya sempat telat menghadiri meet karena harus beli paket dulu. Kenalkan nama dan asal kelompok. Nama saya Marcella dari kelompok 13. Ya, dipersilakan alasannya. Saya sempat telat menghadiri meet karena harus membeli paket dulu, wifi-nya sempat mati. Apakah tidak dipersiapkan terlebih dahulu atas kemungkinan yang terjadi selama rangkaian? Itu wifi-nya tiba-tiba mati, Kak. Apakah sudah melakukan perizinan kepada kakak KDSP yang bertugas? Saya izinnya ke kakak pembimbing. Baiknya melakukan perizinan ke kakak KDSP dan juga kakak pembimbingnya, supaya semua tahu alasan dari setiap kesalahan yang kalian lakukan. Dan selanjutnya juga untuk segala hal yang akan terjadi dipersiapkan. Terima kasih. Selanjutnya,
untuk 28_Muhammad. Silakan untuk memperkenalkan nama kelompok. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Muhammad dari kelompok 28. Kesalahan yang saya buat tadi pagi saya belum sempat mengisi presensi kehadiran Kak, dikarenakan sebelumnya kan kita ada Gamit FGD. Nah, Gamit FGD itu agak terlambat gitu Kak selesainya. Jadi pas saya mau mengisi presensi kehadirannya, linknya sudah ditutup. Dan sebelumnya saya juga udah izin sama kakak DSP-nya. Sudah berkabar ke kakak pendamping ya? Sudah Kak, di grup saya udah hubungin ke kakak DSP-nya sama kakak pendampingnya juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk 50_Rayanti Nur Fitriani, dipersilakan. Tidak Rayanti. Dipersilakan. Selanjutnya, sembari menunggu Rayanti mengirimkan pengakuan kesalahannya, saya minta untuk 27_Muhammad Faiz Hakim. Permisi Kak, apa suara saya terdengar? Ya. Baik, saya Muhammad Faiz Hakim dari kelompok 27. Kesalahan saya karena tadi on cam, namun tidak memperlihatkan muka. Kenapa? Kenapa tidak memperlihatkan mukanya? Tadi webcamnya Kak, Kenapa? webcamnya nggak bisa lurus gitu Kak tadi. Apakah sudah berkabar ke kakak DSP-nya atas kejadian tersebut? Sudah Kak tadi. Baik. Untuk selanjutnya dipersiapkan lagi untuk orang yang berhubungan dengan tidak terjadi hal-hal tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah berani mengakui kesalahan terkait ketentuan pakaian dan atribut. Oke, untuk Rayanti, silakan menghubungi kakak DSP-nya karena alasannya sepertinya tidak bisa diajukan lebih dalam lagi. Kemudian, untuk teman-teman, silakan untuk menonaktifkan fitur resen ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki kesalahan di luar kesalahan tadi, silakan untuk mengaktifkan fitur resennya. Ini nggak ada lagi. Bagi teman-teman yang memiliki kesalahan di luar kesalahan terkait ketentuan pakaian dan atribut, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Saya tunggu hingga 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Kak Ajeng. Baik, saya persilakan atas nama Aulia Kartika dari kelompok 20. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika dari kelompok 26. Pelanggaran saya yaitu saya tidak menggunakan virtual background, tapi saya tadi sudah konfirmasi ke kelompok DSP. Ya, baik, terima kasih pada Aulia yang sudah konfirmasi ke kelompok DSP-nya. Baik. Pada Aulia, apakah sudah dipersiapkan lebih matang sebelum mengikuti agenda ini untuk bisa mengaktifkan fitur virtual background?
Tadi laptop saya sedang rusak, Kak. Jadi saya pakai handphone dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki kesalahan dan ingin mengakui kesalahannya terkait keterlambatan, silakan untuk mengaktifkan fitur resennya, dan sisanya silakan untuk menonaktifkan fitur resennya. Ini baru sedikit ya teman-teman. Saya harus kerjasama dengan kooperatifan teman-teman untuk berani mengakui kesalahannya. Karena terkait keterlambatan dan waktu sudah sempat disampaikan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kesalahan terkait keterlambatan dan waktu, silakan untuk mengaktifkan fitur resennya. Ada 39_Guti Baihaki, dipersilakan. Tes. Apakah suara saya terdengar? Iya. Dengar. Baik, tadi saya izin telat karena Perkenalkan nama dan asal kelompok. oh iya. Perkenalkan, saya Guti Baihaki dari kelompok 39. Tadi saya telat, udah izin ke KDSP-nya karena pas saya join Zoom pertama kali itu nggak di-accept beberapa menit. Jadi saya coba ganti nama, cuman nggak bisa langsung gitu di laptop saya. Saya udah izin ke KDSP-nya. Apakah sudah menggunakan rename nama sesuai ketentuan? Udah. Baik, untuk selanjutnya diusahakan tidak terdapat keterlambatan supaya langsung di-admit oleh kakak yang bertugas. Dan terkait ketentuan penamaan ataupun profil yang diharuskan menggunakan Twibbon, diharapkan untuk dipersiapkan sebelum rangkaian berjalan. Bisa dari semalam atau sehari sebelumnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman ingin bergabung ke dalam Zoom, baru disesuaikan. Itu akan menyebabkan ketelatan teman-teman. Persiapan dan kesiapan teman-teman dipertanyakan dalam hal ini. Dan lagi terkait keterlambatan, saya harap teman-teman semua, peserta PKKMB FMIPA UNJ 2023, mahasiswa FMIPA, dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan terkait waktu. Karena integritas kita dilihat dari hal tersebut. Sama seperti bahasan saya yang kemarin saya sampaikan terkait waktu. Jangan sampai teman-teman menyepelekan suatu kegiatan yang diadakan dalam rangkaian PKKMB. Karena nantinya, saya ingatkan kepada teman-teman semua, sertifikat dari PKKMB ini, sertifikat yang dikeluarkan dari PKKMB ini, dapat berguna, dapat teman-teman gunakan selama kehidupan kampus teman-teman ke depannya. Dan kami, selaku panitia PKKMB FMIPA UNJ 2023, berhak untuk menahan sertifikat teman-teman semua. Pada Muhammad Al-Mahbubi, jangan berpangku tangan. Ya. Silakan dalam berposisi menyimak. Kemudian terkait hal ini, silakan teman-teman menurunkan fitur resennya. Terima kasih kepada teman-teman yang berani mengakui kesalahannya. Saya mendapat banyak laporan bahwa saat pelaksanaan D1 PKKMB ini, banyak di antara teman-teman yang tidak dalam posisi menyimak. Baik itu berpangku tangan, tidak menunjukkan wajah secara jelas, ataupun tertidur dan melakukan aktivitas lain tanpa perizinan. Saya minta kerjasama dengan teman-teman untuk sama-sama menjalani kegiatan ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Jangan sampai PKKMB ini hanya menjadi agenda seremonial bagi teman-teman. Hanya menjadi agenda yang teman-teman anggap teman-teman tidak ada pengawasannya dalam hal ini. Kami mengawasi teman-teman. Dan lagi saya ingatkan, saya tekankan,
bahwa sertifikat dari PKKMB ini berguna untuk teman-teman ke depannya. Dan kami, panitia PKKMB FMIPA, berhak untuk menahan sertifikat tersebut sampai teman-teman bisa mematuhi aturan yang telah kami tentukan. Selanjutnya, terkait rambut dan lain sebagainya. Saya masih banyak menerima laporan dari teman-teman KDSP yang lain ataupun panitia yang lain bahwa di antara teman-teman semua banyak yang rambutnya masih belum memenuhi aturan. Yakni untuk laki-laki 121 dan dalam warna asli bagi laki-laki maupun perempuan. Saya harap jam 8 malam ini teman-teman sudah bisa mengirimkan foto rambut teman-teman ke delegasi KDSP kelompok masing-masing tanpa terkecuali. Dan bagi yang tidak berkerudung, silakan untuk mengusahakan warna rambut ya kembali menjadi warna asli. Untuk ini apakah dapat dipahami? Baik, dicukupkan. Saya minta tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti ini yang terjadi di kemudian hari. Agar apa? Agar teman-teman bisa dilihat bahwa teman-teman merupakan warga FMIPA yang tengah melaksanakan PKKMB dan menjadi ciri khas ataupun identitas kita sebagai warga FMIPA. Oleh karena itu, segala hal yang telah kami tentukan dan kami arahkan kepada teman-teman, mohon untuk disimak baik-baik. Dan saya tidak ingin ada masalah yang sama terulang 2 kali. Kemudian, terkait kehadiran. Di awal rangkaian tadi, di pagi hari, itu terdapat sekitar 800 sampai 850 peserta. Kenapa saat ini bisa hanya 789? Padahal panitia dan tipe yang mengawasi hanya berjumlah sekitar 120 atau 130. Artinya banyak di antara teman-teman yang tidak kembali setelah isoma tadi. Dengan begitu, saya minta pertanggungjawaban dari ketua kelompok dan dari ketua angkatan baik prodi maupun fakultas. Ada yang bisa menyampaikan kemana teman-temannya? Apakah ada yang berani menyampaikan atau mengatasnamakan angkatannya? Kemana mereka berada? Baik, Yusuf. Silakan perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Raditya Wibowo dari kelompok 17 Prodi Pendidikan Matematika. Saya izin menyampaikan sedikit dari yang saya tahu dan pengalaman yang pernah saya alami. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama itu karena ada yang sedang tertidur atau ada gangguan lain. Gangguannya itu bisa mulai dari paket data yang sudah mulai habis, karena tadi memang teman saya sendiri ada yang mengalami paket datanya sudah habis dan dia tidak bisa join lagi karena dia sedang diusahakan untuk mencari paket data. Dan untuk alasan lainnya mungkin ada yang tidur, ada juga yang mungkin lupa bahwa ada Zoom lagi karena tidak membuka grup WA-nya lagi. Alasan lain-lainnya mungkin gangguan-gangguan yang mengakibatkan mereka keluar masuk, karena bisa kita lihat dari kolom chat ini banyak sekali yang keluar masuk sehingga jumlah itu tidak stabil. Tadi saya lihat di tengah acara masih ada di sekitar 810, tapi makin kesini mulai makin kurang, tapi masih ada yang keluar masuk menurut saya gitu. Baik, untuk masalah tertidur, apakah dari teman-teman lain juga dan juga Yusuf tahu mengapa teman-teman tertidur? Kalau menurut saya pribadi juga mungkin karena kecapean, atau dia itu setelah di Zoom yang tadi siang isoma dia nggak lihat lagi kalau ada info bakal ada Zoom, jadi ya pas istirahat dia malah lanjut tidur gitu. Apakah dibenarkan alasan tertidur di rangkaian PKKMB ini? Siap, untuk alasan tertidur
tidak dibenarkan. Yusuf, kalau boleh tahu ketua kelompok atau apa? Siap, saya bukan ketua kelompok, tapi saya FKA dari Prodi Pendidikan Matematika. Sudah mencoba untuk mengingatkan teman-teman yang dari Prodi Pendidikan Matematika? Saya sudah mencoba menghubungi dari beberapa yang tadi saya hubungi hanya centang 1, Kak. Tetapi ini masih ada yang centang 1 karena tidak bisa dihubungi. Mungkin karena paket datanya habis, Kak. Baik. Terima kasih kepada Yusuf. Ya, sama-sama, Kak. Selanjutnya, untuk Arya, dipersilakan. Ya, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma dari Prodi Matematika. Saya selaku Katra Prodi Matematika ingin menyampaikan, mungkin alasan teman-teman saya tidak bisa menghadiri Zoom pada saat Isoma. Tadi sebelum Isoma tuh sekitaran 800-an, 850 atau 840, sekitar 800 ke atas. Namun sekarang dilihat bahwa partisipannya sekitar 708. Ini membuktikan bahwa ada 100 orang lebih yang tidak menghadiri acara lagi. Kemungkinan dari mereka itu tidak mengetahui info, entah itu ketiduran seperti yang dikatakan Patra dari pendidikan matematika, atau mungkin mereka ada kegiatan lain seperti mereka sedang pergi, tapi jujur itu hal yang tidak boleh dibenarkan karena mereka itu bagian dari PKKMB, masih ikut bagian dari PKKMB. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arya semua. Untuk kegiatan lainnya, apakah PKKMB ini tidak menjadi prioritas kalian, menjadi prioritas teman-teman semua untuk diikuti, lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain, dan bahkan bisa di nomor 2-kan, nomor 3-kan. Apakah itu dibenarkan jika kegiatan tersebut tidak seurgen itu? Apa ingin menjawab, sangat tidak dibenarkan, Kak. Baik, untuk selanjutnya, mohon untuk rangkaian PKKMB ini diprioritaskan oleh teman-teman semua, karena ini merupakan rangkaian awal kalian menjadi seorang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Baik, terima kasih banyak kepada Arya Kusuma. Selanjutnya kepada Rifo Raikan Maulana dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifo Raikan Maulana dari Prodi Statistika kelompok 42. Kalau menurut saya salah satu hambatan kenapa banyak teman-teman yang berhalangan itu karena masalah device-nya, baterainya habis mungkin Kak. Soalnya kalau saya sendiri habis Isoma tadi sempat telat soalnya baterai HP saya habis. Saya kan dari pagi sendiri jam 7 sampai habis duhur itu juga HP-nya dalam posisi nyala terus. Artinya kalau misalkan baterainya habis mau nggak mau juga harus matikan gitu Kak. Yang Baik, terima kasih Revo atas pendapat dan jawaban atas teman-temannya. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah berani mengakui kesalahan teman-teman semua. Namun tetap, kesalahan-kesalahan teman-teman perbuat tidak dapat dibenarkan dalam aspek apapun. Sehingga ke depannya, teman-teman diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kita bukan keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita adalah manusia, insan yang bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus ditahan untuk tidak dilakukan. Sekarang saya akan menyimpulkan kesalahan-kesalahan yang telah teman-teman perbuat dari apa yang teman-teman sampaikan tadi. Yang pertama terkait kefokusan dalam rangkaian dan pemahaman serta penyimakan teman-teman terhadap apa yang disampaikan dalam Zoom meeting. Kemudian off-cam tanpa perizinan. Selanjutnya terkait ketentuan pakaian dan atribut. Dan terakhir tentang kehadiran. Saya harap masalah-masalah ini adalah masalah yang teman-teman bisa perbaiki dengan kemauan diri sendiri untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman bahwa sampai saat ini hanya terdapat 290 mahasiswa FMIPA 2023 yang mengisi form kejujuran pada saat rangkaian kemarin.
Saya harap teman-teman bisa kooperatif untuk bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat, baik di rangkaian saat ini, besok, ataupun ke depannya. Dan tidak hanya di PKKMB, namun di setiap agenda yang teman-teman ikuti, demi kebaikan teman-teman semua. Mungkin itu saja evaluasian yang bisa saya sampaikan dan Kak Ajeng sampaikan pada saat D1 ini. Besar harapan saya ke depannya, tidak ada lagi evaluasian yang sama terulang 2 kali. Karena masih begitu banyak ruang untuk teman-teman mengevaluasi diri teman-teman dan berkembang lebih jauh lagi. Saya Muhammad Syah Pamungkas dan rekan saya yang bertugas untuk memandu dokumentasi bersama Start of the Day pada hari ini. Oke, ini Najminya belum di spotlight ya, tolong operator untuk spotlight Najmi. Buat yang di chat, diem dulu ya, karena terus-terusan nongol nih. Oke, udah aman ya. Kita dokumentasi dulu, 3, 2, 1. Lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, dibalikin ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Sandrina. Selanjutnya, boleh kali ini kita minta kesan-pesan dari Najmi sebagai Start of the Day pada hari ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Najmi Fajriyah. Maaf banget Kak, tadi off cam soalnya aku lagi kurang fit. Nggak tahu, kepalanya agak berputar tadi. Maaf banget. Ya, tidak apa-apa Najmi. Semoga cepat pulih kembali ya Najmi. Ya. Sama mungkin hari ini sebenarnya tadi raise hand mulu biar nggak ngantuk kali ya Kak. Soalnya kalau bukan kita yang mau aktif nanti malah jadinya kita jenuh sendiri gitu. Karena kan dengerin orang ngomong juga sebenarnya susah gitu ya Kak buat fokus. Wah, benar banget nih. Dari Najmi sendiri, ada nggak nih pesan dan tips and triknya nih buat teman-teman yang lain supaya bisa jadi Start of the Day juga nih, seperti kamu? Ya, ya pokoknya intinya aktif aja. Pokoknya kemauan sendiri aja sih. Bingung, aku lagi bingung. Maaf Kak. Oke, terima kasih atas kesan-pesannya. Terima kasih juga nih kepada Najmi Fajriyah yang telah menjadi Start of the Day hari ini. Nah, semoga hal ini bisa menjadi motivasi nih untuk teman-teman inventor peradaban yang lainnya supaya bisa menjadi Start of the Day di rangkaian agenda berikutnya nih, teman-teman. Betul banget Kak Azhar. Tadi tuh udah dikasih tips juga tuh sama Nazmi ya. Kalau misalnya bukan kita yang mau aktif, siapa lagi? Kayak gitu ya Kak Azhar. Betul banget Kak Salwa. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke agenda yang terakhir nih Kak Azhar. Waduh, agenda apa tuh Kak? Nah, namun sebelum kita masuk ke agenda yang terakhir, akan ada presensi akhir terlebih dahulu nih Kak Azhar. Oke, boleh nih kepada kakak panitia yang bertugas dapat mengirimkan link presensi akhir di kolom chat Zoom-nya ya. Wah, cepet banget nih Kak, udah ada nih. Ya, boleh langsung teman-teman inventor peradaban untuk mengisi presensi akhirnya dulu. Oke. Silakan mengisi presensi akhir terlebih dahulu. Bagaimana nih teman-teman inventor peradaban? Apakah sudah mengisi presensi akhirnya? Jika sudah, boleh kirimkan emot terbaiknya di kolom chat Zoom ya. Sudah ada belum? Boleh. Masih belum ada nih Kak di kolom chat Zoom. Oh, udah ada nih Kak, 1 orang. Aisyah Nurhaliza, cepet banget ya mengisi presensi akhirnya nih. Gercep banget Kak. Mungkin jarinya fast hand banget ya Kak. Betul. Wah, Restu Giri. Wah, sudah ada lagi nih. Wah, udah mulai rame nih Kak. Mantap. Wah, kayaknya udah banyak nih Kak yang udah ngisi presensi akhir. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain bisa disegerakan ya untuk mengisi presensi akhirnya. Nah, di kolom chat Zoom ini udah rame nih Kak. Berarti
sepertinya teman-teman ini udah pada mengisi semua nih Kak untuk Betul. presensi akhirnya. Sepertinya teman-teman inventor peradaban juga sudah selesai gitu ya mengisi presensi akhirnya. Kalau gitu kita lanjut aja ke agenda berikutnya, yaitu akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu yang dipandu oleh kakak panitia yang bertugas. Nah, mungkin bisa nih dari teman-teman inventor peradaban untuk memperbaiki posisi duduknya dan menghadap ke arah kamera ya. Ya, boleh dulu dibenarkan jilbabnya mungkin atau slayernya yang miring-miring. Dan berikan senyuman terbaik gitu ya Kak Azhar. Betul banget nih Kak Salwa. Boleh kepada kakak panitia yang bertugas, kami persilakan memandu jalannya dokumentasi. Oke, untuk dokumentasi di saya ada lebih dari 20 slide. Jadi mohon bersabar dan pose terbaiknya disiapkan ya. Untuk chatnya bisa di stop dulu ya karena mengganggu teman-temannya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Mungkin slide terakhir ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dibalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada kakak yang bertugas yang sudah memandu jalannya dokumentasi pada hari ini. Alhamdulillah telah terlaksana acara Dewan PKKMB FMIPA UNJ 2023. Nah, karena tadi kita udah buka atau mengawali acara dengan membaca doa terlebih dahulu, alangkah baiknya nih teman-teman, kita tutup acara pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu pula. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih banyak pada teman-teman inventor peradaban yang telah hadir pada acara Dewan PKKMB FMIPA UNJ 2023. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara hari ini, baik yang berada di depan layar maupun yang di belakang layar. Kami selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama acara berlangsung. Semangat terus untuk teman-teman inventor peradaban dalam mengikuti seluruh rangkaian PKKMB selanjutnya. Dan selanjutnya, kita akan bertemu di Day 2 PKKMB FMIPA UNJ 2023 pada hari Kamis 24 Agustus 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan secara hybrid di Aula Hatta dan Zoom Meeting. Oke. Saya Azhar Alfiansyah dan rekan saya Salwa Mutmainah pamit undur diri. Sampai jumpa di Day 2 PKKMB FMIPA UNJ 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.